Tahukah Anda bahwa konflik yang terjadi antara Israel Palestina yang sudah berlangsung sekian lama itu tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Yang terjadi di sana adalah masalah rebutan wilayah. Nah, saudara sekalian, kenapa? Karena beberapa kali Tuhan izinkan saya membawa rombongan ke Israel. Dan di sana saya menjumpai ada tentara Israel yang adalah orang Arab Muslim. Tetapi juga ada orang Israel yang adalah orang Israel. Tapi juga ada tentara Israel yang adalah Arab Kristen. Nah, sebaliknya saudara sekalian, kita tahu bahwa wilayah daripada Palestina, daerah istimewa yang ada di antara Israel, jika Anda lihat peta Israel, cukup menarik sekali. Karena, saudaraku, di tengah-tengah peta Israel itu ada beberapa wilayah seperti Gaza, jalur Gaza, West Bank, ada Jericho, ada lagi Bethlehem, dan saudara sekalian, itu semua adalah daerah Palestina. Dan saudaraku, ternyata kita lihat bahwa orang-orang yang ada, orang Palestina yang ada di daerah Bethlehem, itu juga cukup banyak orang Kristen. Bahkan orang-orang Kristen di sana mengklaim bahwa Tuhan Yesus adalah orang Palestina. Bahkan Daud pun lahir di Bethlehem, berarti Daud juga adalah bagian daripada Palestina. Dan saudara sekalian, jadi sekali lagi, tidak ada unsur masalah konflik agama. Yang terjadi hanyalah masalah perebutan wilayah. Jadi saudaraku, kita harus jelas mengerti dulu. Dan Anda mengerti bahwa seringkali orang yang belum pernah ke sana, lalu dengan perasaan curiga, marah, karena terprovokasi dengan berita-berita yang tidak seimbang, akhirnya saudaraku ikut marah dengan Israel, memusuhi Israel, bahkan mengutuki Israel. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar sebagai orang percaya bahwa jangan ikut mengutuki Israel. Namun Alkitab mengajar agar kita memberkati Israel. Apapun kelebihan maupun kekurangannya, apapun hal yang benar maupun hal yang salah, tapi mari kita belajar untuk kita mentaati apa yang Alkitab katakan. Tentunya bagi saudara-saudara yang mungkin berkata, tapi Israel perang ya melawan Hamas dan sebagainya. Nah, Anda tahu bahwa Presiden Palestina sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti apa yang Hamas itu kerjakan. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas adalah sebuah kelompok teroris yang didukung oleh Iran dan negara-negara sekutunya. Dan Anda mengerti bahwa, saudaraku, ini adalah masalah perebutan wilayah. Ini adalah masalah perebutan, saudaraku, daerah tempat tinggal. Nah, tentunya, saudaraku, kalau akhirnya tanggal 7 Oktober 2023, Hamas dengan membabi buta, akhirnya membunuh dan juga, saudaraku, menawan 200 orang lebih dan membunuh sekian ribu orang Israel. Akhirnya Israel sebagai negara dia marah. Dan akhirnya Israel kemudian mau membalas dengan menghancurkan Hamas, bahkan juga mau membebaskan para tawanan yang ditawan oleh Hamas. Dan saudara sekalian, tentunya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya tidak setuju dengan perang. Ya, kita mendoakan ada perdamaian antara Israel dan Palestina. Tentunya saudara, mari kita belajar bahwa kalau masing-masing mengklaim diri paling benar, mana yang lebih dulu menguasai. Nah, kita harus mengerti bahwa Palestina itu bukan Filistin. Ya, Palestina bukan Filistin. Karena Filistin, kalau Anda baca di Alkitab, yang dikenal dengan Goliat raksasa, itu saudara sekalian ternyata diselidiki, itu adalah orang kulit putih, orang Eropa. Saudaraku, pendatang pelaut dari Eropa.
Dan sekalian, mereka menyembah dewa ikan, ya. Nah, sementara orang Filistin yang sekarang ada, ingat bahwa kata Filistin itu diberikan oleh seorang, saudaraku, yaitu raja yang tidak suka dengan Israel, maka dia menyebut area itu Filistin. Tadinya ada Filistin orang Arab, Filistin orang Israel. Nah, saudaraku, akhirnya 1948 Israel menyatakan diri merdeka, sehingga akhirnya jelas ada negara Israel, lalu ada Palestina. Nah, kita akan belajar bersama-sama bahwa ada bahaya kalau kita ikut-ikutan mengutuki Israel. Sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi setiap saudara. Saya berdoa supaya kita semua diluputkan daripada bahaya mengutuki Israel. Saya berdoa biar semua saudara tidak kena kutuk. Saya tidak kena kutuk, tapi saya berdoa agar semua kita hidup dalam berkat. Ayo yang mau hidup dalam berkat, katakan, saya tidak mau ikut mengutuki Israel. Kenapa? Karena Alkitab mencatat ada sumpah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham adalah bapak daripada orang Israel. Lihat Kejadian 12 ayat 2-3. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Lihat bagaimana Tuhan berjanji memberkati Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar, bahkan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Lihat ayat yang ketiga. Dikatakan, "Aku Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Nah, jadi Tuhan sendiri yang berkata, kalau kita memberkati Abraham dan keturunannya, kita akan diberkati. Kalau kita ikut mengutuk Abraham dan keturunannya, akan juga dikutuk. Dan olehmu, oleh Abraham dan semua kaum, ya, keturunannya di muka bumi akan mendapat berkat. Dan hari ini kita bisa membuktikan bahwa keturunan orang-orang Israel, orang Yahudi, telah menggenapi firman ini, di mana mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lihat ada berapa ribu penemu-penemu yang hebat, yang akhirnya, saudaraku, menolong mempermudah kehidupan kita manusia. Itu sebagian besar adalah orang keturunan Yahudi. Bahkan hari ini kita bisa lihat YouTube, ya. Hari ini di tangan kita ada smartphone, ya. Hari ini saudara ada internet, ada wifi. Bahkan hari ini saudaraku, Anda juga menikmati semua fasilitas internet, semua fasilitas yang canggih. Semua tidak lepas dari para penemu-penemu dari keturunan Abraham. Bahkan Anda mengerti bahwa sebagian besar negara di dunia ini, ekonominya dikuasai oleh orang-orang yang dari keturunan Yahudi. Bahkan Anda tahu bahwa Amerika, Eropa, Australia, bahkan juga sekalian daerah-daerah saudaraku Asia, sebagian besar yang menguasai ekonomi itu adalah orang keturunan Yahudi. Jadi saudaraku, kalau semua nubuatan ini digenapi bahwa keturunan Abraham menjadi berkat di muka bumi, maka saudaraku, kita belajar untuk kita tidak ikut mengutuki Israel, namun kita memberkati Israel. Ayo yang setuju, coba katakan lagi, katakan shalom bagi Israel. Shalom bagi Israel. Sejahtera bagi Israel. Bahkan ada sebuah ucapan berkat. Ucapan sebuah nubuatan yang Ishak, anak daripada Abraham, ucapkan kepada Yakub. Yakub ini adalah cucu daripada Abraham. Lihat Kejadian 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, kepada Israel, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Lihat kalimat berikutnya, siapa yang mengutuki engkau, siapa yang mengutuki Yakub dan keturunan Yakub, yaitu Israel, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, memberkati Yakub dan keturunannya, yaitu Israel, diberkatilah ia. Kekasih Tuhan, lihat dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa siapa memberkati Israel akan diberkati. Siapa mengutuki Israel, ia akan dikutuki. Mungkin Anda berkata, apa benar orang yang mengutuki akan dikutuki? Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Saudara sekalian, kita bisa melihat banyak contoh-contoh akibat orang mengutuki Israel, justru ia dikutuki. Sebaliknya ada contoh-contoh ketika orang memberkati Israel, justru ia diberkati. Sebelum saya memberi contoh-contoh bahwa orang yang mengutuki Israel akan dikutuk, saya memberi contoh yang jelas. Anda tahu bahwa Ethiopia adalah negara miskin dengan tingkat kemiskinan daerah yang tandus mengerikan. Di tengah begitu banyak bangsa-bangsa yang memusuhi Israel, namun Ethiopia akhirnya minta pertolongan Israel untuk menolong mereka dalam teknologi pertanian dan sebagainya. Dan Israel dengan, saudaraku, senang hati mau menolong Ethiopia. Dan kalau Anda bisa pelajari, akhirnya Ethiopia dari negara yang tandus dengan teknologi pertanian, teknologi perairan yang Israel bagikan, dengan mereka mengirimkan begitu banyak para ahli-ahli pertanian, ahli perairan, bahkan ahli teknologi, saudaraku. Saudaraku, akhirnya hari ini, saudaraku, negara Ethiopia menjadi negara yang mulai bertumbuh secara luar biasa. Hasil-hasil pertanian yang ditolong oleh Israel mulai berkembang dengan baik. Bahkan teknologi-teknologi, bahkan para penemu-penemu Israel menolong mereka. Bahkan Anda mengerti bahwa orang-orang Yahudi Israel sudah menemukan alat mesin seperti genset, ya, di mana itu akan menyedot udara panas di padang gurun yang diolah akhirnya bisa keluar jadi air minum. Wow. Bahkan, saudaraku, saya juga melihat bagaimana mereka sudah menemukan dengan teknologi yang baik dan sehat, karena ikan di seluruh dunia sudah mulai berkurang karena saudaraku, tangkap oleh begitu banyak orang-orang yang mau mengkonsumsinya. Maka ditemukan bagaimana mereka bisa membuat daging ikan salmon dari bahan-bahan, saudaraku, tanaman. Dan ini persis, dan teksturnya, rasanya pun bahkan lebih sehat dan lebih lezat. Wow, ada begitu banyak penemuan-penemuan di dalam bidang obat-obatan juga. Itu adalah orang-orang keturunan Israel. Lihat bagaimana, saudaraku, Ethiopia akhirnya mulai naik lagi. Jadi negara yang dari termiskin mulai berkembang. Kenapa? Karena mereka, saudaraku, membuka diri bagi Israel. Bahkan mereka bekerja sama. Mereka minta tolong dan akhirnya Israel menolong mereka. Dan hari ini Ethiopia bisa bangkit. Sebaliknya contoh bahwa orang-orang atau bangsa yang mengutuki Israel akan dikutuki. Lihat bagaimana Rusia pada abad ke-19. Kekaisaran Rusia pernah menjadi rumah bagi populasi Yahudi terbesar di dunia. Namun akhirnya mereka mengurung para keturunan Yahudi, memaksa mereka berpindah agama, dan menyerang mereka dengan, saudaraku, sangat sadis. Antisemitisme Rusia, masyarakat menyalahkan orang-orang Yahudi dengan segala hal, mulai dari masalah ekonomi, sehingga terjadi ketidakstabilan politik. Nah, kekerasan anti-Yahudi ini berlanjut sehingga abad ke-20 di Rusia. Dan banyak orang Yahudi yang dipukul, dibunuh. Bahkan sekalian para pemimpin Rusia, saudaraku, tidak mencegah, saudaraku, semua
aniaya yang dialami oleh orang Yahudi di awal abad 20. Akhirnya dinasti Romanov yang telah memerintah Rusia selama 3 abad, akhirnya kehilangan kekuasaan dan tahta tahun 1917 karena revolusi Rusia. Tsar terakhir Nicholas II dan keluarganya dieksekusi pada tahun 1918. Saudara lihat bagaimana Rusia akhirnya pecah, saudaraku, karena ternyata mereka menganiaya orang-orang Yahudi. Contoh berikutnya Jerman. Kita tidak perlu belajar sejarah, tapi kita bisa memahami apa yang terjadi di Jerman. Bagaimana zaman Hitler telah memusnahkan 6 juta orang Yahudi di Holocaust. Hitler memulai, saudaraku, sebuah kebencian, bahkan antisemitisme, sehingga akhirnya, saudaraku, hal itu, saudaraku, berjalan sekitar 12 tahun. Sekutu akhirnya mengalahkan Jerman, dan Anda tahu Hitler akhirnya bunuh diri, dan jenazahnya dibakar. Negara-negara Arab juga pada tahun 1967, seperti Mesir, Yordania, Suriah, mereka bersekutu dalam serangan terhadap Israel, dalam perang yang dikenal dengan Perang 6 Hari. Meskipun Israel hanya memiliki 75.000 tentara pada waktu itu, tahun 1967, sementara jumlah tentara Arab lebih dari 500.000, jelas tidak seimbang antara 75.000 dengan 500.000. Israel secara, saudaraku, persenjataan kalah, dan saudaraku, memiliki sebuah sumber daya yang lebih sedikit. Tapi lihat, akhirnya Israel justru menang dari Perang 6 Hari. Israel melancarkan serangan darat yang sukses dan merebut semenanjung Sinai dan jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, dataran tinggi Golan dari Suriah. Perang singkat ini berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi PBB. Namun perang tersebut secara signifikan mengubah peta Timur Tengah dan menimbulkan gesekan geopolitik yang berkepanjangan. Israel mengusir pasukan Mesir sebelum gencatan senjata berlaku. Dan perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 20.000 orang Arab tewas dalam 132 jam pertempuran selama 6 hari. Sementara kurang dari 900 warga Israel yang tewas. Saudara sekalian, akhirnya Presiden Mesir waktu itu, Gamal Abdel Nasser, mengundurkan diri secara memalukan, dan para pemimpin negara Arab lainnya dilaporkan terkejut dengan kekalahan mereka. Saudaraku, bahkan ada banyak kesaksian dari orang-orang Israel. Bahkan Anda juga bisa Google bagaimana dalam perang 6 hari itu, secara teknologi, secara jumlah pasukan, secara semua peralatan, harusnya negara-negara Arab itu menang dan Israel kalah. Tetapi Tuhan membela Israel. Tiba-tiba terjadi angin ribut yang membuat, saudaraku, yaitu tentara Arab itu mulai kesulitan untuk menembakkan senjatanya. Dan Anda mengerti, akhirnya dalam hanya 6 hari Israel bisa menang. Saudara, sampai hari ini tetap apa yang dikatakan Alkitab itu masih berlaku. Siapa memberkati Israel, ia akan diberkati. Sebaliknya, siapa yang mengutuki Israel, ia akan dikutuki. Dan kita bangsa Indonesia jelas ingat ketika tahun 1997, Presiden Soeharto mengutuki Israel. Namun akhirnya tahun 1998, pemerintahnya digulingkan dengan gerakan reformasi. Saudara, hari ini, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar. Sebagai anak Tuhan, kita mengerti apa yang Alkitab katakan, agar kita tidak ikut mengutuki Israel, tapi justru memberkati Israel. Yang mau, ayo katakan, berkat Tuhan atas Israel. Coba ketik, berkat Tuhan atas Israel.